Baik, di sini saya akan jelaskan tentang soal yang pertama, yaitu menghitung berapa banyak keyakinan dari Anissa, Bella, dan Cici yang akan menyelesaikan soal. Kita mulai dari jumlah selesai, yaitu kita menghitung berapa banyak soal yang bisa diselesaikan oleh ketiga sahabat ini. Lalu kita meminta user untuk menginputkan sebuah data sebanyak berapa soal yang akan kita eksekusi. Lalu kita memakai inputan looping, yaitu for i in range n ini sebagai soal. Lalu kita masukkan data input. Kita inputkan berapa banyak data. Lalu kita inisialisasikan Anissa itu sebagai 0, lalu Bella itu sebagai 1, dan Cici itu sebagai 2. Lalu setelah kita menginputkan datanya, lalu kita akan menambah dari ketiga orang ini, kita tambah setiap datanya, yaitu Anissa plus Bella plus Cici. Lalu kita menggunakan if else jika total yakinnya lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2, maka eh, kita akan menambah jumlah selesainya ditambah dengan 1. Lalu tahap terakhirnya yaitu kita print dari jumlah selesainya, yaitu berapa banyak soal yang bisa diselesaikan oleh Cici dan Bella dan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Putri Azhara dengan NIM 25241101037. Di sini saya dari kelompok 13 yang akan menjelaskan hasil kode dari soal yang sudah ada di PPT dan diberikan di pertemuan tatap muka tadi. Nah, jadi di sini itu dari soalnya itu kita ngebikin maksudnya menghitung berapa jumlah ubin minimum yang harus dipasang gitu. Nah, jadi di sini saya itu pakai fungsi buat ngitung persoalan ubinya, matematikanya. Di sini saya bagi jadi parameternya itu jadi tiga, ada N, M, dan A. Nah, di sini ubin panjangnya itu pertama ditambah N tambah A dikurangi satu, dan ini eh, pembulatan ke atas. Jadi bukan float. Jadi harus bulat gitu ya nanti hasilnya. Dan ini juga sama. Ini parameternya M tambah A dikurangi satu, juga sama dibulatin ke atas ya. Nanti return ini ngembalikan yang ini. Jadi nanti dikali ubin panjang sama ubin lebarnya. Nah, di sini itu kita masukin parameternya. Jadi kita nginputkan integer, dan juga ini ada sintaks input dan sintaks integer. Jadi kalau input saja itu nanti hasilnya bakal jadi string. Nah, jadi kita pakai integer buat konversi dari string ke integer. Nah, jadi di sini ada print buat nampilin hasilnya, dan ini kita manggil fungsi yang ada tadi dihitungkan sebelumnya. Nah, Di sini saya akan menjelaskan output dari soal yang nomor satu. Kita masukkan tiga masalahnya, tiga proyek yang akan dievaluasi. Untuk yang di sini kita akan mengisi keyakinan dari setiap orang. Yang orangnya ini yaitu Anissa, Bella, sama Cici. Jika total keyakinannya lebih dari 2, maka disebut berhasil. Jika kurang lebih dari 2, maka tidak bisa. Di sini saya akan menjelaskan output dari program soal yang nomor 2. Kita play.
Kita masukkan panjang alun-alun 6, lebar alun-alun 6, dan masukkan sisi ubin 4. Untuk hasilnya yaitu jumlah ubin minimal yang diperlukan adalah 4. Untuk penjelasannya yaitu rumusnya N plus A min 1 garis miring 2 kali A. Garis miring 2 kali A ini adalah pembagian bulat, yang artinya hasilnya dibulatkan ke bawah. Rumus N plus A min 1 garis miring 2A digunakan untuk menghitung berapa banyak ubin yang dibutuhkan pada satu sisi, dengan pembulatan ke atas tanpa memakai fungsi matematika. Karena nilai N sama dengan A dan N sama dengan 6 dan A sama dengan 4, kenapa jumlah ubin minimum yang diperlukan yaitu hasilnya 4? Karena sisi panjangnya 6 tambah 4 min 1 garis miring 2 kali 4 sama dengan 9 garis miring 2 kali 4 sama dengan 2. Untuk sisi lebarnya 6 tambah 4 min 1 garis miring 2 kali 4 sama dengan 9 garis miring 2 kali 4. Itu hasilnya 2. Jadi dijumlah 2 tambah 2 hasilnya 4.